Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kembali kita merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di siang hari ini. Engkau kembali mau berbicara kepada kami, mau menyampaikan isi hatimu kepada kami melalui perenungan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan mampukan kami, Roh Kudus yang akan memberikan penerangan pada hati kami, sehingga ketika kami merenungkan, kami dapat menerima, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur menyambut perenungan firman Tuhan di siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di nama Tuhan, melanjutkan perenungan firman Tuhan sebelumnya, yaitu jangan ragu. Yang pertama, jangan ragu untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, jangan ragu untuk melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, jangan ragu akan penyertaan Tuhan. Kembali saya akan bacakan firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, hari ini kita belajar jangan ragu akan penyertaan Tuhan. Sebelumnya kita belajar bahwa Tuhan mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada Dia, baik kuasa di surga maupun kuasa di bumi. Itu yang membuat kita seharusnya tidak ragu ketika kita mau menyembah Tuhan dan ketika kita mau melakukan perintah Tuhan. Dan kita seharusnya dalam menjalankan tugas itu, baik ketika kita mau memberitakan atau melakukan perintah Tuhan, ya, dalam konteks ini menjadi saksi, melakukan tugas amanat agung, kita tidak ragu lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan perintah itu adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan seharusnya kita juga tidak ragu lagi ketika Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi juga mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya, yang berjanji akan menyertai kita adalah pribadi yang punya kuasa di surga dan di bumi. Seharusnya kita tidak ragu akan penyertaan Tuhan. Ketika kita melakukan tugas pemberitaan Injil, ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita. Jadi konteks menyertai di sini adalah ketika kita mau melakukan atau sedang hidup di dalam firman Tuhan, sedang hidup dalam perintah Tuhan. Jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan atau ketika kita hidup dalam firman Tuhan, yakini bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ya, ini saudara yang harus benar-benar kita pahami dan garis bawahi, bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika kita sedang menggenapi rencana Tuhan, yakin Tuhan menyertai kita. Ini janji Tuhan. Jadi Tuhan memang nggak pernah berjanji, di sini pun Tuhan nggak berjanji bahwa ketika kita mau memberitakan Injil, ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan memberikan kemudahan, Tuhan akan memberikan fasilitas yang lebih, kemudahan-kemudahan, enggak. Ya. Tuhan juga enggak berjanji bahwa ketika kita menjadi saksi, kita akan diterima dengan baik oleh orang-orang yang mendengarkan kesaksian kita. Enggak. Karena kenyataannya kalau kita belajar di dalam gereja mula-mula,
kehidupan para rasul, kita juga menemukan banyak sekali jemaat Tuhan, bahkan para rasul, yang ketika memberitakan Injil, mereka hidup dalam penderitaan. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka hidup dalam kekurangan, mereka hidup dalam kesengsaraan. Karena mereka hidup sebagai saksi, mereka memberitakan Injil, hidup sebagai murid Tuhan. Tetapi penyertaan Tuhan pasti akan Tuhan nyatakan. Ketika mereka hidup sebagai saksi Kristus mungkin mengalami penderitaan, tapi Tuhan akan ada bersama dengan mereka untuk menyertainya. Dan itu sudah terbukti dalam kehidupan para rasul dan para bapak gereja, jemaat mula-mula. Dan saya yakin itu juga akan terbukti dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melakukan perintah Tuhan tanpa ragu, kita pasti akan mengalami penyertaan Tuhan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan tidak sama dengan kemudahan. Penyertaan Tuhan tidak sama dengan keberhasilan-keberhasilan. Penyertaan Tuhan tidak sama dengan kemakmuran-kemakmuran. Tidak. Penyertaan Tuhan artinya Tuhan ada bersama dengan kita untuk memberikan kekuatan, untuk menolong, untuk menuntun, untuk memampukan kita melakukan apa yang diperintah Tuhan, melakukan apa yang dikehendak Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Jangan pernah ragu. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Seharusnya itu yang membuat kita tidak ragu lagi pada penyertaan Tuhan. Jadi dalam situasi, kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita mengalami situasi yang sulit, yakin Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika kita sedang hidup dalam rencana Tuhan, kita mengalami kesengsaraan, kita ditinggalkan oleh orang-orang karena kita setia kepada Tuhan. Kita memilih jalan Tuhan, dan banyak teman-teman kita meninggalkan kita, yakin Tuhan tetap ada menyertai kita. Penyertaan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan kekal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan berkati kita semuanya. Jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk perenungan singkat di siang hari ini. Roh Kudusnya akan memampukan kami supaya kami menjadi orang-orang percaya yang tidak ragu lagi, tidak ragu dalam menyembah Tuhan, tidak ragu dalam melakukan perintah Tuhan, dan tidak ragu kepada penyertaan Tuhan, tidak meragukan penyertaan Tuhan, karena kami yakin Engkau yang menyertai kami adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat Tuhan, apapun yang sedang dialami, kondisi apapun yang sedang terjadi dalam hidupnya, bila mereka tetap meyakini bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.